melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal pasangan calon paling lama 4 hari sejak diterimanya surat pencalonan. 2. KPU memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung dan pasangan calon pada hari kelima sejak diterimanya surat pencalonan. 4.48 menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan pada paragraf 4.47, termohon selaku penyelenggara pemilu melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden melalui partai politik atau gabungan partai politik. Di samping itu juga termohon dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan menerima masukan dan tanggapan masyarakat terhadap syarat bakal pasangan calon. Majelis berpendapat bahwa hal ini bagian dari keterbukaan informasi publik. Hal ini sejalan dengan norma yang terkandung dalam pasal 3 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. 2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. 3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik. 4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif, dan efisien, serta akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. 5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. 6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan atau meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. 4.49 menimbang bahwa termohon dalam jawaban keberatan dan diungkap dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum bahwa termohon menyatakan 9 bagian informasi yang diminta saya ulangi, termohon menyatakan 9 bagian informasi yang diminta adalah informasi yang dikecualikan. Oleh karena penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, maka sesuai dengan pasal 49 Perki Slip bahwa Majelis Komisioner memerintahkan termohon untuk pengujian konsekuensi. Hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat 4 dan pasal 19 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, junto pasal 3 PP 61 tahun 2010, junto pasal 22 ayat 3, pasal 49 Perki Slip, bahwa badan publik melalui PPD wajib melakukan pengujian konsekuensi atas pengklasifikasian informasi sebelum menyatakan informasi publik sebagai informasi rahasia atau informasi yang dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang. Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dianggap dibacakan. Pasal 19 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dianggap dibacakan. Pasal 3 PP 61 tahun 2010 ayat 1 ayat 2 dianggap dibacakan. Pasal 22 ayat 3 Perki Slip dianggap dibacakan. Pasal 49 Perki Slip ayat 1, ayat 2, ayat 4, ayat 5, ayat 6 dianggap dibacakan. 450 menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan dan bukti VT 12 pada paragraf 49 bahwa termohon sudah melakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dimohon sebagaimana dituangkan dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1075 tahun 2025 tentang penetapan informasi berupa dokumen pencalonan presiden dan wakil presiden pemilihan umum. Majelis berpendapat bahwa ada kerancuan tafsir di mana dalam kolom kesimpulan KPU memutuskan bahwa dokumen AQ terbuka dan dapat diakses publik yang mengandung informasi dikecualikan. Namun bagian kesimpulan tersebut menjadi kontradiktif dengan kolom jangka waktu pengecualian, di mana KPU menyatakan informasi yang dikecualikan dapat dibuka jika pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis. 451 menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam pasal
4. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dianggap dibacakan. 452. Menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 35 ayat 1 Perkislip dianggap dibacakan. 453. Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan pada paragraf 450 sampai dengan paragraf 452, Majelis berpendapat bahwa hasil pengujian konsekuensi yang dilakukan termohon, meskipun telah mencantumkan dasar-dasar hukum pengecualian sebagai alasan pengecualian informasi, tidak memperlihatkan keputusan yang tegas apakah informasi aku dalam lembar dokumen ijazah sebagai informasi terbuka atau dikecualikan. 454. Menimbang bahwa ijazah sesuai dengan pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dijelaskan ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Ijazah adalah dokumen yang berkaitan dengan ketentuan data pribadi sebagaimana dijelaskan dalam pasal 17 huruf H angka 5 Undang-Undang KP yang dijelaskan, setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik. 4. Saya ulangi, informasi publik kecuali G. Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi atau akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang. H. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi, yaitu riwayat dan kondisi anggota keluarga. 2. Riwayat kondisi dan perawatan pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang. 3. Kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang. 4. Hasil-hasil evaluasi kapabilitas, hubungan intelektualitas dengan dan atau rekomendasi kemampuan seseorang, dan atau 5. Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal. 4.55 menimbang bahwa ketentuan pada paragraf 454 tidak berlaku dalam pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik. Pejabat publik sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Keterbukaan Publik, yaitu tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf G dan huruf A, antara lain apabila A. Pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis, dan atau B. Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik. 456 menimbang bahwa yang dimohonkan pemohon adalah salinan ijazah calon presiden yang merupakan jabatan publik dan secara konstitusional sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan yang dalam penentuannya dilakukan melalui mekanisme pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Oleh karena itu, majelis berpendapat bahwa pemohon terkait salinan ijazah berkaitan langsung dengan pengungkapan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat 2 huruf B Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, dan karenanya tidak memerlukan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat 2 huruf A Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan demikian, salinan ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 dan 2019-2024 tidak termasuk informasi yang dikecualikan sehingga sepatutnya diberikan kepada pemohon. Selanjutnya dibacakan oleh pimpinan majelis. Kesimpulan. Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Konstitusional berkesimpulan: 1. Komisi Pusat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan aku. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan permohonan dalam sengketa aku. 3. Termohon memiliki kedudukan hukum legal standing sebagai termohon dalam sengketa aku. 4.
batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa ibadah publik telah memenuhi jangka waktu yang ditetapkan Undang-Undang KIP, Perki Slip, dan Perki PPSP. 5. Pemohon memiliki alasan yang relevan untuk mengajukan permohonan informasi aku. 6. Pemohon memiliki alasan hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan dalam mengajukan permohonan sengketa aku. Amar putusan memutuskan menerima permohonan untuk seluruhnya. Menyatakan informasi salinan ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai peserta pencalonan Presiden RI periode 2014-2019 dan 2024 merupakan informasi yang terbuka. Memerintahkan kepada termohon untuk memberikan informasi paragraf 62 kepada pemohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Demikian disampaikan dalam rapat musyawarah Majelis Komisioner pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2006 yang oleh Handoko Agung Saputro selaku Ketua Merangkap Anggota Majelis Komisioner, Sauludin dan Gedin Layana selaku Anggota Majelis Komisioner. Putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2006 oleh Majelis Komisioner yang namanya disebut di atas dengan didampingi oleh Victoria Vanessa selaku panitia pengganti setelah dihadiri oleh para pihak. Ketua Majelis terterangan Handoko Agung Saputro, anggota Majelis Sauludin terterangan, anggota Majelis Gedin Layana terterangan. Demikian, majelis sudah membacakan putusan sekitar nomor